Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Di sini saya akan berceramah sedikit tentang melupakan amal sebagai kunci ikhlas. Saya mendapatkan referensi dari buku Baitul Mal Al-Fitrah Surabaya. Langsung saja, dulu itu pernah ada seseorang pemuda yang meninggalkan pekerjaannya untuk suatu urusan. Ia pergi begitu saja tanpa memperdulikan gaji 3 bulan yang sebelum diberikan oleh majikannya. Selang beberapa tahun kemudian, ia kembali dan si majikannya memberi gaji bagi sang pemuda berlipat-lipat ganda jumlahnya. Nah, sang majikan mengatakan bahwa selepas kepergiannya pemuda yang telah lama bekerja kepadanya, ia menginvestasikan gaji si pemuda. Dibelikannya ayam dari gaji tersebut, lalu beranak pinak, dan kemudian dibelikanlah lagi kambing, dan seterusnya. Keuletan dan keahlian si majikan menghasilkan keuntungan yang sangat banyak yang tak terduga, dan ia tetap bersikap amanah dengan menyerahkan hasilnya kepada sang pemilik saham. Si pemuda menerima bagian miliknya dengan bahagia. Lalu pada suatu hari, si majikan ini dalam keadaan berdesak bersama kedua temannya. Ia terkurung di dalam gua. Batu besar memaksa mereka tidak bisa kemana-mana. Udara pengap dan gelap gulita, mau hampir mencabut nyawanya. Ia mengalirkan doa kepada Allah Ta'ala. Lalu dengan kebesarannya terbukalah pintu gua, sebab perantara kebaikan pengambilan gaji pegawainya seutuhnya tanpa mengurangi sedikit pun jua. Penggalan kisah di atas termaktub dalam sebuah riwayat hadis panjang yang tertulis di Riyadhus Shalihin. Kasus di atas ibarat seseorang yang mendapatkan uang kaget. Ia di saat masa-masa krisis keuangan karena tanggal tua, tiba-tiba ia menemukan uang di saku celananya. Sementara ia merasa seperti tidak pernah memasukkannya. Mereka merasa tidak melakukan apa-apa, tapi tiba-tiba menemukan hasilnya begitu saja. Rezeki semacam ini termasuk jenis min haitsu la yatasib. Nah, demikianlah tamsil seorang pegawai yang ikhlas ada atau tidak adanya gajinya. Ia tetap bekerja semampu yang bisa. Sedikit dan banyaknya yang ia bakal terima tidak masalah baginya, bukan sebaliknya, malah menjadi pegawai yang buruk perilakuannya. Sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu yang mengutip ucapan seorang ahli hikmah, sesungguhnya saya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang aku sembah dan mengharap surga, sehingga saya tak layak seperti seorang pegawai yang buruk sikapnya. Saya hanya akan bekerja bila diberi upah, dan apabila tanpa upah maka tidak akan mengerjakannya. Padahal kecintaannya dalam berkorban untukku jauh lebih besar dibandingkan pengorbanan yang tidak dilakukan oleh selainnya. Di sini kita bisa mengambil inti dari cerita ini. Jadi kalau kita melakukannya dengan setulus hati dan tidak mengambil rezeki orang lain sedikit pun jujur, maka niscaya Allah akan membalasnya lebih-lebih dari itu. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.